Halo semuanya, kembali lagi di YouTube-nya Majalah Sunday. Nah, mungkin kamu bingung ya, kali ini bukan Ciolif yang muncul di sini, tapi aku. Hai, aku Sisil. Nah, jadi kali ini kita mau nerusin part 2-nya dari The Power of Copywriting. Nah, yang ada di channelnya Melon Branding, yaitu channel aku. Nah, kalau kali ini Ciolif bakal lanjutin tips-tips untuk menulis copywriting yang baik buat kalian yang punya UKM atau kalian sebatas mau bikin konten-konten untuk sosial media kalian sendiri gitu. Nah, Ciolif bisa bantu kita ya. Bisa, tentu saja. Oke, jadi kalau teman-teman yang ikut dapat video ini tapi belum nonton video yang sebelumnya bisa dicari di channelnya Melon Branding. Di video itu kita kemarinan udah bahas soal gimana sih kita bikin konten yang sifatnya tuh storytelling gitu. Jadi itu bikin audiens kalian tuh kayak kebawa gitu sama konten yang kalian buat. Walaupun secara spesifik kita lagi mau ngobrol nih soal konten sosmed. Kan seperti yang kalian tahu kalau kalian ngikutin banyak konten influencer yang sukses itu semuanya adalah ada storytelling di dalam kontennya mereka. Kalau cuma sekedar pamer atau pansos gitu kan itu kayak suka disebelin juga sama orang, tapi biasanya influencer yang popularitasnya tuh sustain tuh karena mereka punya story yang menarik buat di-share ke orang-orang. Nah, sekarang kita akan deep dive lebih dalam lagi ke storytellingnya itu sendiri. Aku share screen dulu ya. Nah, mula-mula kayak gimana sih storytelling yang ada di Majalah Sunday. Jadi ini Instagram Majalah Sunday yang dikelola oleh teman-teman dari SMA dan SMK. Jadi yang ngisi pun dari teman-teman pelajar itu sendiri. Pasti kalau kalian lihat di sini kelihatan ada pola. Jadi kayak tiap sebaris itu patternnya itu sama, template-nya itu sama. Itu karena memang teman-teman pejuang Sunday itu membaginya kayak gitu. Jadi setiap orang itu ngedesain dan mereka tuh bikin langsung sebaris. Jadi kelihatan oh ada polanya gitu. Nah, dan juga konten yang beragam dalam artian kadang kita sesuatu yang sifatnya kita riset nih hal-hal menarik. Tiap Kamis tuh kita ada program namanya Kamisteri dan itu tuh kayak yang serem-serem gitu. Tapi ada juga yang sifatnya event, kayak event bareng siapa, atau ada juga kayak media partner kayak gini gitu. Jadi ada info event juga, ya event yang bisa diikutin saat ini sama teman-teman dan juga misalnya kita habis IG live itu juga kita tayangin di sini. Jadi kontennya tuh beragam. Jadi orang tuh nggak bosan untuk ngikutin. Nah, untuk membentuk kayak sebuah akun yang sustain kayak gini tuh kayak yang bisa punya storytelling yang menarik buat membaca, mikirin ide kreatifnya tuh kayak apa sih? Ini pekerjaan banyak sekali orang di baliknya. Jadi kita tuh ada rapat redaksi tiap seminggu sekali. Dulu kita ngumpul, sekarang rapat redaksinya online untuk ngebahas tema apa nih yang kita mau obrolin minggu depan. Nah, kayak aku akan bawa teman-teman dalam sebuah journey run through tentang gimana sih sebuah konsep berubah menjadi naskah, kemudian berubah menjadi postingan yang kita lihat di sosmed sehari-hari. Oke, jadi ada 5 langkah. Aku show di sini. Ada 5 langkah yang teman-teman bisa ikutin nih. Dari foundation of campaign, editorial plan, copywriting, produksi, sampai amplifikasinya. Nanti Sisil bantuin aku yang bagian amplifikasinya ya. Bikin konten itu kalau kalian mau bikin konten emang bener-bener bagus ya itu emang harus diseriusin dan nggak simple, nggak satu langkah langsung jadi, pasti ada proses di baliknya. Kita bahas langkah per langkah mulai dari foundation of campaign. Ini terutama banget buat teman-teman yang emang akunnya belum jadi atau kayak baru mulai mau ngebangun IG-nya. Jadi kalian harus punya foundation tuh kan kalau kalian suka makeup kalian tahu foundation tuh alas bedak gitu. Hal pertama yang kita olesin di muka sebelum muka kita dandanin. Sama dengan sebuah campaign di Instagram itu harus ada foundation yang jelas gitu. Kalau rumah itu harus ada fondasi yang kokoh. Kita tuh rumah seperti apa sih gitu. Kita tuh misalnya fondasi rumah panggung ya udah akan menjadi rumah panggung untuk bertahun-tahun ke depan. Nggak mungkin kita bikin fondasi rumah panggung tahu-tahu rumahnya apartemen gitu. Kayak demikian juga dengan account, identitas foundation ini menentukan identitas kalian. Nah, kalau kalian masih kayak nyari-nyari, hmm,
galau nih apa ya identitas gue, target gue kayak apa belum jelas, kalian bisa pakai metode-metode kayak gini. Ini biasa dipakai di agensi, namanya brand identity prism. Jadi um, sederhana konsepnya. Prisma itu kan kalau ada cahaya putih masuk, cahaya yang keluar di sini berwarna-warni gitu kan. Nah ini sama, jadi si cahaya putih ini adalah kayak ceritanya visi misi kita dalam mengaktifkan diri kita di Instagram atau produk kita. Yang warna-warni adalah gimana itu mewujud tuh ke dalam berbagai konten. Nah di sini tuh ada personality, personality kita kayak apa, itu harus mewujud dalam secara fisik, konten-konten kita tuh kayak apa. Misalnya kita brand makanan, makanan tuh sering banget kalau kalian lihat secara desain itu pakai warna merah. Itu tuh karena dia itu merah itu konon katanya memang warna yang identik dengan makanan dan nge-trigger uh, nafsu makan orang. Dan mungkin dia punya personality, gue pengen bold, gue pengen dikenal sebagai tempat makan yang hangat, makanan hangat, fresh. Nah, itu biasanya biar mereka akan banyak main di warna merah, orange. Kalian bisa ngobrol sama teman-teman kalian yang belajar desain itu mereka pasti paham banget tuh kalau psikologis warna tuh kayak gimana. Itu tuh bisa sangat mewakili personality kalian. Selain itu culture. Ini aku bahas kayak simple-simpelnya aja. Tapi kalau kalian mau pengen deep dive ke sini, di Google itu banyak banget dan mereka pakai contoh study case kayak Under Armour, Starbucks, gimana mereka menerapkan si Prisma ini dalam brandingnya. Nah itu kalian bakal dapat banyak insight sih dari situ. Untungnya mereka tuh open gitu semua data, jadi kita bisa tahu oh, begini cara pikir mereka. Oke. Balik ke culture. Culture itu udah sederhana, misalnya gini, kita ini adalah account, misalnya kita punya produk yang baru dirintis nih, produk UMKM, target audiensnya anak muda. Pastinya culture kita, tongkrongan kita, cara kalau ibaratnya kalau brand kita atau produk kita ini diibaratkan manusia, dia tuh manusia kayak apa? Oh berarti pasti ya kalau diibaratkan misalnya produk gua tuh manusia, produk gua tuh lagi nongkrong di Jaksel sama anak-anak yang suka main skateboard misalnya, atau hobinya tuh nongkrongin kayak Jakarta Sneaker Day. Nah, itu harus mewujud dalam relationship, dalam gimana kalian berelasi sama follower, bahasanya diatur, dan cara manggil followernya disesuaikan biar follower yang tepat lah yang merasa terpanggil dengan kalian gitu. Nah kalau self image ini ada kayak cita-cita kalian, idealnya tuh gue tuh pengen kayak apa gitu, visi mulia kalian gitu dengan adanya produk atau jasa yang kalian mau share di Instagram atau even kalau kalian mau jadi influencer dan kalian mau menghadirkan sosok kalian sendiri berarti yang ada di situ. Nah, gambaran diri ideal seperti apa yang kalian mau refleksikan ke audiens dan itu tuh harus mewujud di semua hal. Kalau tadi fisik kan kita bicara hal-hal yang kayaknya kasat mata banget gitu, yang reflection yang sifatnya value yang kalian bisa offer. Misalnya kalian mau dipandang sebagai apa, gue anak yang hura-hura tapi gue care sama lingkungan. Nah itu misal kalian bikin giveaway yang misalnya produk ramah lingkungan atau gue bikin giveaway tapi caranya adalah lu harus mendukung program amal ini misalnya. Kenapa di atas ini ada picture of sender, di bawah ada picture of recipient? Ini sangat mendukung kalau kalian lagi coret-coret konsep gitu. Di atas taruh gambar kalian atau produk kalian, di bawahnya taruh gambar orang-orang kayak mewakili audiens kalian. Itu kan membantu kalian untuk nyari ide. Oh, oke, manusia itu kan kayak butuh visualisasi banget ya. Jadi kayak kayak gini, orang yang mau gue ajak ngomong tuh kayak gini. Karena namanya nulis untuk sosial media, kita tulis untuk manusia tentunya. Jadi kita harus selalu ingat orang-orang kayak apa yang akan membaca konten kita. Bener Itu banget sih. Karena soalnya kalau yang Prism Identity ini ya, kadang tuh suka orang, contohnya makanan boba nih, Ci. Ya kan? Terus mereka mau bikin Prism Identity-nya misalnya. Pasti mereka bilangnya target saya tuh semua umur gitu. Karena anak kecil sampai orang tua pun bisa minum. Nah, tapi kan nggak kayak gitu cara kerjanya. Ya kan, Ci? Kayak kalau benar. misalnya kita ada picture of sender, picture of recipient gitu kan. Nah, dia itu kan bisa lihat gitu, oh memang sih anak kecil bisa minum, tapi umur berapa sih? Karena
pasti yang beliin juga orang tuanya. Pasti mereka juga ada batasannya. Terus kalau orang tua kan nggak mungkin minum boba juga gitu kan. Mereka udah ada misalnya diabetes atau apa. Iya, betul Nah itu betul. tuh dengan adanya ini kan kayak ngebantu banget ya Ci ya untuk Hmm, ngebatesin itu. ya, walaupun orang bilang produk aku bisa untuk semua umur, tapi komunikasi harus tetap punya core audience gitu yang kayak, tapi ini adalah prioritas gue. Biasanya sih kalau sekarang orang memang paling banyak sering mainnya di Gen Z sama millennials karena mereka trendsetter kan, dalam artian biasanya apa yang viral di dua segmen itu, segmen lain akan mengikuti gitu. Bener sih, kita harus tetap punya, gak apa-apa produk kita mau dibeli sama semua orang, tapi tetap harus ada core audiensnya yang kita tuju gitu. Mari kita beralih ke langkah kedua. Nah, yang berikutnya adalah, nah, editorial plan dan copywriting ini aku gabung sih, karena ini adalah sebuah rangkaian yang dekat gitu. Biasanya kalau di agensi atau di redaksional, sebuah media pasti ini dikerjakan oleh pihak yang sama gitu. Kenapa editorial plan dan copywriting? Dalam ini adalah tahap penulisan konten kalian. Jadi walaupun Instagram itu sesuatu yang sangat visual, tapi semua itu berawal dari naskah. Tetap harus ada naskahnya. Kalau kalian pengen Instagram kalian tuh ada konsepnya. Dan itu goal utama yang harus kalian pikirkan di benak kalian ketika bikin naskah buat Instagram kalian adalah storify your content. Jadi jangan misalnya aku baru mau mulai bikin produk nih, aku jualan. Terus Instagram kita isinya tuh jualan semua. Isinya cuma spesifikasi produk, hashtag, harga, kalau beli ke sini gitu. Itu kayak satu dua kali orang mungkin masih interest gitu. Oh, temen gue punya produk baru nih, apa nih? Tapi kalau kalian selalu aktivasi konten dengan gitu-gitu aja, lama-lama orang sebel karena tidak ada cerita apapun yang kalian sampaikan gitu. Aku akan kasih contoh gimana urunutannya gitu ya. Nah, pertama-tama ini bagus banget. Jadi kalau di redaksi Sunday kita bikin konten itu weekly, mingguan, karena kita kalau di majalah kan kita ngebahas sesuatu yang emang long lasting. Nah, maka kita manfaatin Instagram untuk ngebahas sesuatu yang sifatnya trending saat itu. Makanya redaksi Instagramnya Sunday rapat redaksi setiap minggu karena yang namanya sesuatu yang viral itu bisa kayak tahu-tahu muncul aja gitu kan di tengah-tengah minggu atau kapan. Tapi kalau kalian misalnya ngaktifin Instagram tuh mau buat promosi produk, promosi event, sekolah misalnya, atau jasa, itu kalian bisa bikin kalender bulanan, harusnya sih aman gitu. Nah, kalian contoh kalender bulanan, biasanya kita bikin paling pakai Excel. Nah, kenapa ada yang bold ini di atas? Nih maksudnya nih kayak, kalau di majalah nih kayak judul artikelnya. Jadi sesuatu yang berulang, misalnya setiap Senin, sport news gitu. By the way, ini study case salah satu startup di Jakarta, Gelora ID, Gelora Indonesia. Tiap Senin dia sport news, tiap Rabu dia tips, tiap Sabtu dia promosi fiturnya. Kecuali ada hari-hari raya yang relevan nih sama dia, baru divariasikan. Jadi kurang lebih gitu. Sama kalau kalian lagi baca majalah Sunday kan, artikel ruang UKS ada terus tiap edisi, tapi isinya beda-beda tiap bulan. Tapi setiap edisi kalian akan bertemu dengan ruang UKS, ruang BK, kelas IPA, kelas IPS, nama-nama artikel Sunday yang biasa. Nah, kalau kalian udah bikin kayak gini, kalian udah ada gambaran nih. Oke, karena gue adalah kaitannya sama yang si brand identity sebelumnya ya. Udah punya jati diri yang jelaskan dari brand identity itu, harusnya udah tahu kurang lebih cara gue menyapa itu dengan konten-konten seperti apa, konten seperti apa yang gue banget gitu. Kalau kayak Gelora kan karena dia tuh bidangnya adalah dia kayak apa, satu platform buat kita nyewa lapangan olahraga apapun dimanapun yang kita mau. Makanya dia sport news karena gue harus selalu update dengan tren olahraga terbaru. Tips biar apa? Karena gue adalah mau dipandang sebagai a safety place untuk orang mulai berolahraga, jadi gue harus kasih tips biar nggak ada yang cedera. Dan kemudian Sabtu baru dia promo nih fitur-fitur gue ada apa aja. Kurang lebih Nah, gitu. kalau dari Cici biasanya suka ada ditanya nggak sih Cici sama kliennya gitu? Hmm. Kayak kok milihnya di hari Senin sih untuk
news misalnya. Kenapa sih kalau promo kenapa harus di hari Sabtu, kenapa nggak di hari Jumat, misalnya gitu. Iya betul. Jadi pemilihan hari ini bukannya tidak ada alasannya. Kita bisa ngelihat di insight Instagram kita, audiens kita tuh paling aktif di hari apa, sama kita gabungin dengan misi kita juga. Ini adalah hari-hari di mana audiens Instagram dia paling aktif, dan yang unik adalah gini, yang pakai jasa dia kebetulan banyak kan orang kerja. Senin sampai Jumat agak susah ya olahraga gitu. Jadi weekend mereka banyak bisa olahraga, makanya Sabtu baru dikeluarin fitur-fitur jasa bookingnya kayak apa, bisa bayar pakai GoPay gitu. Itu tuh di weekend. Kemudian kenapa sport news? Misalnya kok sport newsnya Senin sih? Oh karena biasanya pertandingan-pertandingan seru itu kan adanya weekend, dari Jumat malam ke weekend lah, acara-acara nobar. Nah ini tuh kayak nge-recap gitu. Kemarin tuh ada keseruan apa aja sih? Ada acara apa? Kurang lebih kayak gitu, tapi emang perlu diingat adalah setiap account itu beda. Jadi ya Gelora bagusnya di hari ini dan jam sekian, tapi itu belum tentu berlaku buat audiens kalian. Makanya selain mengenali diri kalian sendiri, jati diri account Instagram kalian, kenali juga jati diri audiens dengan cara membaca insight yang rajin. Begitu. Nah, untuk baca insight sendiri, kita harus udah jadi Instagram business profile ya. Jadi kalian harus udah punya Facebook page, kalian udah LinkedIn. Maksudnya ke Instagram dan Facebook itu ada di link. Baru kalian bisa jadi Instagram business dan kalian bisa lihat insight-nya. Betul. Jadi jangan pernah kalian ngerasa misalnya, aku kan baru bisnis kecil, aku nggak usah pakai IG for business. Aduh sayang banget kalau kalian nggak pakai itu karena banyak fitur bagus yang bisa bantu ngembangin bisnis kalian. Setauku di masa COVID ini mereka juga ngeluarin resources buat mendukung bisnis gitu deh. Dan itu tuh bagus banget sih buat dicoba. Bentuknya itu bisa dari story, bisa dari yang di bio-nya Instagram itu di-linkin ke shop kalian. Terus kalau misalnya itu sih kayak misalnya di Instagram sendiri itu udah ada creator account. Jadi kalau misalkan teman-teman di Sunday mungkin belum punya usaha, kalian biasanya kan ada yang mau jadi influencer atau mau jadi blogger misalnya. Nah, kalian bisa tuh pakai akunnya creators ini. Dan katanya kalian bisa langsung ke Facebooknya, terus kalau udah jadi account creators, bisa schedule post gitu secara gratis dari Facebooknya. Dulu-dulu kita pakai ini ya, schedule gitu. Itu menarik banget ya. Instagram tuh emang banyak sih ngeluarin ini ya. Aku ngelihat dia banyak sekali berinovasi selama masa pandemi ini, ngeluarin stiker-stiker support small business. Itu helpful banget sih. Sesudah kita kalendernya udah fix, nah kita turunin topik-topiknya. Bulan ini bahas apa ya? Misalnya tadi kan, oh ada Hari Pahlawan, masukin Hari Pahlawan. Terus kayak, oh ada peringatan ini nih. Jadi kalau diperhatiin dia hari raya itu tidak hanya sekedar mengucapkan, karena itu kayak aduh basi banget sih. Ada hari peringatan, Hari Pahlawan itu hanya kayak kami mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Itu kayak aduh, itu lebih baik dimanfaatkan untuk jadi konten lagi. Kayak bahas tentang nama pahlawan lapangan di Indonesia. Hal-hal seperti itu. Nah, kalau kalian udah turunin naskah ini lagi ke dalam topik-topik yang lebih spesifik, kalian bisa langsung nih garap naskahnya. Kurang lebih kayak gini. Ini nggak harus kayak gitu, ini nggak baku, bukan sesuatu yang oh harus kayak gini ya. Nggak juga, setiap orang mungkin bisa punya sesuatu yang paling nyaman buat diri dia. Kebetulan kalau format yang aku cukup akrab kayak gini, ini pakai Excel, tapi mungkin ada yang sukanya pakai Word gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa juga. Yang penting adalah terutama kalian punya naskah, karena itu berarti kalian punya perencanaan. Jadi yang tadi itu fitur apa, yang news, tips, feature, tipe kontennya apa, ini buat panduan si desainer. Karena kadang kan ada konten yang kita pengennya full foto, ada yang kita pengennya infografis, infografis main ilustrasi. Salah satu contoh infografis yang bagus yang bisa kita pelajari itu tentunya dari Tirto gitu kan. Terus ini
bentuk visual apa, feed atau story, karena size-nya kan pasti beda. Lagi-lagi ini untuk memandu desainer akan memproduksi konten kalian. Atau jika pun konten apa produsen desainernya itu adalah kalian sendiri, kalian tetap harus bikin kayak gini karena kalau nggak pikiran kalian tuh kayak kemana-mana, ini tadi yang apa ya gitu, terus salah bikin. Jadi tetap harus dibuat panduan sedetail ini, walaupun kalian yang akan ngerjain semuanya. Biasanya kalau bisnis kecil gitu kan. Nah, ini tuh captionnya, kemudian copy desainnya. Kenapa caption dulu tuh kayak biasanya kan karena Instagram itu berorientasi pada gambar, kalian bisa cerita lebih banyak sebenarnya di caption. Kalau kalian kebanyakan tulisan di gambar, itu nanti Sisil bakal cerita konsekuensinya bakal kayak apa gitu. Nah, storytelling lah di caption, tapi kalian kan juga selain bikin konten IG, kalian juga pembaca atau penikmat konten IG. Jadi kalian tahulah seberapa how long is too long gitu. Gimana biar bikin orang respect sama konten kalian gitu, nggak menganggap konten kalian aduh nyepam nih, ya dengan cara konten yang emang benar-benar ngasih value, caption yang ngasih value ke pembaca kalian. Konon katanya kan hashtag yang banyak biar bagus, biar gampang ketemu, tapi banyak juga kok orang yang begitu ngeliat hashtag banyak tuh ngerasa ini konten apaan sih gitu. Jadi kalian harus tahu audiens kalian tuh ada di mana seleranya. Nah, kalian bikin caption, kalian bikin copy desainnya. Copy desain ini adalah kata-kata yang akan ada di desain, di visualnya. Makanya kalau kalian perhatiin, di sini sedikit-sedikit kalimat-kalimatnya. Begitu, aduh ini harus banyak nih, nggak bisa enggak, pecah ke beberapa panel, biar nggak kepenuhan. Sudah jadi nih naskahnya. Langkah selanjutnya tentunya memproduksinya menjadi konten. Memproduksi menjadi konten dan tentunya mengamplifikasikannya. Amplifikasi itu apa sih? Jadi kalian punya konten bagus, kalau itu tidak dipromosikan sayang banget gitu. Kalian kan sudah spend waktu, energi, pikiran untuk membuat konten ini. Organik itu bagus, organik dalam artian kalian nggak ngelakuin tindakan promosi apa-apa, kalian cuma ngasih lihat ke teman-teman. Tapi pada titik tertentu, terutama jika kalian lagi memulai bisnis kecil, UMKM, itu kalian tetap butuh diiklankan. Kalau nggak, kalian tuh nggak stand out gitu. Karena iklan itu akan membawa konten kalian yang udah didesain bagus-bagus nih ke audiens yang tepat. Nah, untuk soal periklanan, dunia periklanan ini, aku akan minta tolong sama Sisil. Tapi, oh ya sebelum masuk ke soal iklan, ada beberapa tips bikin digital campaign yang aku dapatkan dari pengalaman selama ini yang moga-moga bermanfaat buat teman-teman, yaitu pertama-tama pasti storytelling. Ini hal yang udah kita omongin bareng dari yang video sebelumnya. Storytelling itu penting banget. Salah satu agensi yang aku admire banget itu agensinya Edward Suhadi, cerita.id. Dia yang bikin campaign tumpuk di tengah. Itu campaign yang kayak nggak perlu didongkrak susah-susah kesannya, tapi udah langsung viral karena orang langsung dapet poinnya. Oh iya ya, story-nya adalah kita bersyukur kita punya chance makan di restoran yang enak bersama teman-teman, tapi apakah kita menghargai orang yang membereskan makanan kita sesudahnya? Kenapa nggak kita tumpuk di tengah biar lebih ringkes gitu-gitu. Itu kan kayak sebuah storytelling yang langsung hidup di kepala kita. Oh iya ya, kita langsung bisa bayangin settingnya, kita bisa bayangin story-nya dalam kehidupan sehari-hari karena kita pasti pernah ngelakuin itu. Nah, kita pastinya nggak mungkin sekali bikin campaign terus langsung bisa sematang ini, tapi yang penting itu jangan mencegah teman-teman untuk mencoba gitu. Trial and error lah, bikinlah campaign-campaign sampai suatu hari nanti kalian ketemu materi emas kalian gitu. Iya, dan campaign itu nggak harus kayak selalu berhubungan banget sama produk kalian gitu. Tapi dengan cara yang berbagi kebaikan. Terus kalau misalnya kalian tahu nih kalau nonton bioskop, terus dulu kan sempat ada anak di Twitter ya yang ngomong, tuh lihat tuh kasihan mas-masnya tuh kerja cepet banget pergantian antar jam tayang bioskopnya kan. Jadi itu kayak mereka kayak kasihan gitu sama
mas-mas yang beresin gitu kan. Dan akhirnya campaign itu yang akan diangkat sama XXI sekarang gitu. Yang Oh, dimana malah mereka kayak buang pada tempatnya. Hashtag buang pada tempatnya itu kan cuman gara-gara ada orang yang mention itu dan mereka ngikutin gitu dengan suara-suara orang yang memang kena emosionalnya. betul. Betul sih. Jadi kita harus menyentuh hati orang-orang untuk bikin campaign yang berkesan. Kalau aku, salah satu yang aku ingat juga tuh sepatu Kompas. Itu kan dia keren banget ya, dari salah satu brand lokal lah yang bisa merajai pasaran sneaker Indonesia. Dan dia itu punya, setauku, kalau aku nggak salah ingat, pokoknya hashtagnya kurang lebih kata-kata itu kayak bangga buatan Indonesia gitu. Dia nggak pakai hashtag jual sepatu murah atau kayak jual sepatu lokal, sepatu Bandung gitu. Tapi dia pakai hashtag itu dan orang tuh tiba-tiba merasa kayak iya ya, gue appreciate produk lokal dengan beli Kompas. Gue berarti dukung nih karya orang Indonesia gitu. Jadi itu membekaskan di hati orang gitu. Orang ngerasa bangga gitu pakai sepatu Kompas. Bisa sepowerful itu sebuah hashtag. Nah, selain itu ada juga gamification. Yang suka main telur. Masih ada nggak sih telur Tokopedia? Sekarang kayak udah bukan telur deh ya. Udah nggak Aku telur ya? lupa deh. Pokoknya udah bukan telur. Ya, benar-benar. Menandakan betapa uzurnya PowerPoint ini. Atau dulu yang lebih jadul lagi itu adalah zaman ketika aplikasi Gojek punya kayak apa, muter koin gitu. Ingat gak sih ngumpulin poin di Gojek? Tapi anyway, Iya. itu udah lama banget, tapi kita inget loh. Karena kita tuh pada dasarnya senang diajak main. Jadi ajaklah audiensmu bermain karena mereka senang diajak main. Buktinya begitu pandemi ini terjadi, semua orang mager di rumah. Bingo Instagram itu ngehits banget kan waktu itu awal-awal lockdown, PSBB lah. Orang-orang pada main bingo, this or that. Pokoknya games-games IG story itu ngehits banget. Jadi apapun masanya gitu, orang tuh senang diajak main. Jadi kalau konten kalian bisa ngajak audiens main itu, mereka akan merasa terkesan gitu, inget gitu. Yang gratis, maksudnya nggak ada hadiahnya aja mereka ikutan loh. Iya. Apalagi kalau misalkan ada gamification yang ditambah sama giveaway gitu kan. Nah, itu lebih efektif lagi. Kemudian influencer ini, jadi kalau di agensi itu kita suka kayak membagi ke berbagai kategori. Ada yang istilah digital troops kalau follower di bawah 5.000, micro influencer 5.000 sampai 10.000 follower, di atas itu influencer. Terus kalau udah tahapan influencer tuh ada tier A, B, C, atau kadang-kadang ada yang nyebutnya tier 1, 2, 3 gitu. Cuman aku sih lebih berpikir kalau buat aku bayangin kalau kita sih orang yang UMKM gitu ya skalanya. Sebenarnya sayang kalau kalian ngabisin banyak banget resource modal kalian tuh untuk misalnya influencer tier A yang pastinya sekali post tuh mahal banget. Menurut aku manfaatin aja digital terus, sebenarnya follower sedikit tuh nggak masalah asal engagementnya dia bagus. Menurut aku sih gitu. Dan kadang-kadang aku banyak melihat di luar sana, emang bener ya dulu ada orang yang bilang kalau di Indonesia tuh orang yang sukses tuh bukan orang yang pintar tapi orang yang temennya banyak. Itu pun terjadi di lanskap dunia digital saat ini karena aku banyak ngeliat teman yang kayak benar-benar full organik, mereka nggak bayar influencer tapi mereka simply punya teman yang aktif di IG, engagement temennya bagus-bagus, dia kirimin temennya sampel produknya, temennya teksi, dan itu tuh langsung kayak snowball effect gitu loh dengan sendirinya dari orang-orang biasa bukan influencer tapi yang engagementnya di Instagram bagus gitu. Jadi kita nggak perlu kayak keburu-buru berpikir gue nggak bisa bayar influencer itu, ya nggak apa-apa gitu. Manfaatkanlah teman-teman di sekitar kalian karena kita nggak pernah tahu efek snowballnya itu bisa kemana-mana. Gitu. Kemudian fitur, nah ini aku sempat mention tadi karena aku tuh merhatiin kayak sekarang ada stiker support small business, sekarang ada stiker gift card, ada stiker food delivery kalau kalian perhatiin tuh sering-sering lah mengupdate aplikasi IG kalian. Jadi itu tuh membantu banget. Kayaknya ya IG tuh juga paham gitu ya dengan situasi bisnis saat ini yang harus pintar-pintar cari celah di masa PSBB. Dan kalaupun sudah masa PSBB selesai, masanya new normal, masih harus cari celah.
Nah, kita salah satu yang bisa kita lakukan adalah maksimalkan semua fitur IG yang ada. Kalian libatkanlah stiker IG, GIF IG untuk storytelling-nya kalian itu. Nah, Dan misalnya kalian suka masak nih atau hmm. apapun ya. Nah, itu tuh bisa masukin tutorial masak kalian itu di Instagram TV. Terus iya kan apalagi Instagram TV itu kalian bisa dapat klik link swipe up gitulah. Kalau Hmm. swipe up kan harus 10.000 followers ya. Nah, kalau misalkan IGTV ini kalian bisa masukin link tanpa perlu 10.000 followers. Dan aku baru belajar kemarin dong aktif ini tuh katro banget. Ya kapan-kapan boleh tuh Sil, Melon kasih tutorial memaksimalkan IGTV. Ah iya iya itu bisa juga. Kayak salah satu fitur IG yang agak kelelep nggak sih? Biasanya kalau orang IG baru ngeluarin stiker apa, orang tuh kayak pada notice. Tapi kalau kayak IGTV tuh kayak, ya dia hanya hadir di sana untuk menyimpan video kita yang kepanjangan gitu loh. Padahal sebenarnya dia bisa dioptimize juga gitu buat bisnis kita kan. Ntar kita bikin video-video lagi untuk tips-tips sosial media lainnya. Iya, boleh tuh. Mungkin kalau kayak buat audiensnya Sunday, cocok banget sih kalau kamu bisa kasih tutorial yang kayak Instagram buat event sekolah. Sekarang walaupun lagi nggak ada event ya, beberapa institusi pendidikan tuh aku lihat mulai mindahin eventnya ke online. Jadi tetap ada aktivasinya. Seminarnya jadi webinar gitu-gitu. Bahkan pameran arts juga jadi pameran online gitu. Menarik. Oh bisa ya, Ya, pameran aku art. terkejut kayak, wah bagus juga ya daripada acara ditunda tetap diadain tapi online padahal acara seni gitu. Menarik sih. Hmm. Betul. Aku lanjut ke amplifikasi ya. Nah, bagian ini tentunya aku mau minta tolong apa Sisil nih. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di sini kan kalian bisa lihat tuh ada dua foto ya. Nah, foto yang kiri mungkin kelihatannya lebih menarik. Yang kanan cuma produk doang dengan background putih. Nah, coba kalau kalian tebak deh dari rumah masing-masing, kira-kira foto mana sih yang bakal di-approve sama Facebook atau Instagram buat diiklan? Kalau Cici gimana sih? Lebih suka yang kiri atau yang kanan? Mataku sebenarnya lebih suka yang kiri emang itu tuh bagus banget. Dan apa ya? Ya menurutku menarik sih. Hmm. Nah, jadi sebenarnya kalau di Facebook atau Instagram itu dia ada batasan 20% text overlay alias kayak tulisan di dalam gambarnya itu maksimal 20% dari ya dibandingkan dengan posisi desainnya itu. Nah, kalau misalkan yang kiri itu tulisannya kan lebih banyak ya dibanding kalau yang di kanan. Memang secara visual sih bagusan yang kiri, aku juga setuju banget. Nah, cuman kalau kalian mau tahu kira-kira materi kalian atau konten kalian ini bisa di-ads atau enggak, kalian bisa kunjungin tuh yang facebook.com/ads/tools dan text overlay itu. Kalian buka nih di Google, terus masukin upload fotonya. Kalau misalkan dia bilangnya oke, berarti itu di bawah dari 20%. Tapi kalau misalkan medium atau full itu berarti kalian kemungkinan ditolak untuk iklannya. Dan kalau misalkan kalian ngerasa nih yang kiri kan bagus nih, coba aja kalian boost ads-nya lewat Instagram. Kadang kalau lewat Instagram itu justru malah lebih kayak cincai gitu sih, nggak ngerti deh. Dia kayak AI-nya gitu tuh kalau di Facebook lebih teliti, giliran dari Instagram kita boost post bisa gitu. Oh, oke oke. Jadi mungkin triknya gitu kali ya. Jadi kalau kalian ditolak di Facebook, silahkan pindah dulu kan ke Instagram. Coba peruntungan kalian gitu ya. Iya. Tapi pada dasarnya emang better lebih sedikit tulisan gitu ya. Iya, kalau misalnya kalau bisa ya, background yang kanan ini tuh dibikin jadi lebih menarik aja. Tapi tulisannya tetap sedikit. Gitu. Keterangan-keterangan lain bisa dimasukin ke caption. Nah, ini pentingnya hal ini diketahui tidak hanya oleh kalian misalnya sebagai si penulis naskah, tapi juga dengan desainer yang apa partneran sama kalian sebelum terjadi proses revisi yang bikin baper. Iya, iya. Kalau misalkan mau tulisannya banyak pun, silahkan dibikin jadi kayak multi post gitu sih. Jadi kepecah-pecah kan. Atau kalau emang pengen banget bikin konten tulisan banyak, ya boleh tapi jangan diiklanin gitu ya.
Iya, organik aja. Nikmati saja sendiri. Nah, Oh, kita lanjut. Nah, nah, kalau misalnya mau ngecek nih kira-kira produk kalian tuh bisa diiklanin nggak sih? Apalagi kan sekarang tuh banyak banget yang jualan makanan, ya kan rame banget tuh di Instagram, di grup WA, kayak di mana-mana, pokoknya jualan makanan semua. Terus ada juga yang jualan APD, masker, dan lain-lain. Mungkin kayak tadi tuh, ada klienku yang dia tuh mau iklanin masker, tapi sebenarnya masker uh, tenun gitu loh, tenun dari NTT gitu kan, maksudnya niatnya baik loh, kayak oh. dia tuh kayak unik gitu, bikin satu motif tapi ke depannya tuh nggak bisa diulang lagi, jadi unik banget satu produk Hmm. itu. Tapi setelah dicoba nih nggak bisa di ads, gara-gara dari Facebook itu udah tulis nih hal-hal yang nggak bisa di ads, yaitu satu kayak insurance nih yang aku tulis di presentasinya ya, terus minuman keras, senjata tajam atau senjata api, terus multi level marketing itu juga nggak boleh, Hmm. trading gitu-gitu juga nggak boleh. Terus ada tambahan lagi yaitu segala perlengkapan atau produk yang berkaitan sama COVID-19. Itu yang kamu ketahui belakangan ini ya sih. Karena klien mau iklan malah nggak bisa kan, jadi Ya, baru tahu deh. benar-benar. COVID-19 dan berbagai brand yang dianggap kontroversial di sekitar masa pandemi ini gitu ya. Nah, ini dia nih. Ini yang tadi Ci Olive udah bilang ya, kalau misalnya konten itu kalian udah bagus-bagus bikin, masa iya sih nggak mau diiklanin, nggak mau di marketingin gitu. At least kalau misalkan kalian nggak mau ngeluarin budget iklan, share lah itu ke teman-teman kalian, kayak supaya tuh konten yang udah bagus kalian bikin itu bisa dilihat juga gitu sama teman-teman kalian yang mungkin yang akhirnya, oh kontennya bagus nih, follow deh. Atau mungkin kalian dengan cuma bikin konten yang menarik, yang mungkin nggak selalu melulu tentang produknya ya, tapi abis itu setelah mereka follow akhirnya tertarik sama produk kalian, kan nggak ada salahnya. Jadi kalau kata Gary Vaynerchuk ya, Vaynerchuk, jadi kayak konten may be king, but marketing is queen and run the whole household. Betul. Jadi pastikan kalau kalian emang kalian aktifin IG ini buat serius nih, buat kayak bukan cuma untuk pribadi, tapi bikin bisnis atau yaitu acara sekolah atau acara organisasi lain gitu. Pastikan dua hal ini sama-sama diperhatikan gitu. Kalau gitu, ya itu aja sih berarti konten dari The Power of Copywriting. Kita sih biasanya bakal adain workshop-workshop di tiap tahunnya gitu loh. Aku sama majalah Sunday. Nah, tapi karena lagi ada pandemi kayak gini, Oh, iya kita sih. jadi nggak bikin workshop offline. Kalau kayak gitu, ya udah kita sharing-sharingnya lewat online dulu ya, Ci ya. Kita juga senang bisa sharing dengan kalian lewat online. Kita bisa di YouTube. Terus kalau misalkan kalian mau lihat juga tips-tips sosial media atau contoh-contoh konten yang menarik, itu ada di IG-nya Majalah Sunday. Jadi IG-nya Melon juga. Iya, kalau di Melon itu lebih ke arah ini sih. Jadi kayak kalau kalian punya UMKM atau bisnis gitu, kalian bisa cek tuh kayak tren-tren di sosial media tuh apa aja. Terus kayak misalkan tips digital marketing, atau nge-branding tuh mesti apa aja sih aspek-aspeknya gitu. Betul. Penting itu karena emang bener sih digital marketing tuh yang masih jalan nih sekarang di masa PSBB seperti ini. Jadi penting sih buat kita untuk paham apa-apa aja yang prinsipnya gitu ya. Oke, kalau gitu udah kita waktunya kita tutup video ini, Iya. sampai di video selanjutnya. Dadah. Dah.